dengan penemuan ladang emas seluas 800 hektar. Ya, warga berbondong-bondong menambang karena mudah mendapatkan emas di kawasan tersebut. Dalam 2 bulan terakhir, warga Aceh khususnya warga Nagan Raya dihebohkan dengan penemuan ladang emas. Ladang emas ini terletak di tepi sungai desa Belang Mangat Betong. Penemuan ladang emas ini terus menyebar dari mulut ke mulut dan memicu penambang terus berdatangan. Sebagian warga menambang emas dengan cara tradisional, namun sebagian warga lainnya membawa alat berat untuk mengeruk tanah yang diyakini mengandung emas. Untuk memperoleh emas, warga tidak perlu menggunakan air raksa atau merkuri. Mereka cukup memisahkan tanah dan emas dengan menggunakan air. Penemuan tambang emas bermula dari tindakan seorang warga yang mencari emas di bekas tambang emas zaman dahulu. Hasilnya, ia memperoleh 2 kilogram emas. Sementara ini, udah kami kerja, udah dapat hasil. Jadi setelah itu, sudah saya dapat hasil, karena orang udah tahu saya udah ada hasil, ada ikut-ikutan terus lagi, kayak gitu. Namun di sisi lain, penambangan emas tradisional ini dikhawatirkan merusak lingkungan. Meski begitu, hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat. Dari Nagan Raya Aceh, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim gabungan dari Direskrimum dan Satbrimob Polda berasal dari Pulau Romang, Maluku. Tim gabungan dari Direskrimum dan Satbrimobda Polda Nusa Tenggara Timur menyita 83 koli atau 2,16 ton karung yang diduga berisi emas murni di dermaga Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2,16 ton karung yang diduga berisi emas tersebut dibawa dari Pulau Romang, Maluku dengan kapal Sabuk Nusantara 49 untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta. Ini dibawanya dari mana, Pak? Dari Pulau Romang. Romang. Pulau Romang itu terkenal dengan tambang emas, Pak, mungkin. Bisa jelasin mungkin ada kandungan emas di sini. Pulau Romang tidak terkenal, yang terkenal itu Pulau Wetar. Tapi ini kalau contoh Bapak ini bentuknya seperti apa nih, Pak? Ini kayaknya sudah lempengan ini, Pak. Tidak. Itu contoh, itu batu di dalam. Batu? Iya, batu. Bukan lempengan. Dari perusahaan mana, Pak? Gembala Borneo Utama. Mungkin dokumen-dokumennya untuk bawa ke sana ada lengkapi. Berupa apa itu Pak dokumen? Ya. Berupa apa? Surat izin eksplorasi dari pemerintahan kita punya dan surat izin jalan dari lokasi ke sini. Selain 2,16 ton karung, polisi juga menyita barang bukti lain berupa kapsul pelampung yang diduga berisi mineral. Kemungkinan ya ini masih bentuk mineral ore tambang mulia yang kami dapat informasi berupa emas. Jadi untuk sementara ini karena pengangkutannya tidak, yang kami curigai ini pengangkutan tidak sesuai dengan ininya. Terus kami patut curigai ini ilegal. Tim Direskrimum Polda Nusa Tenggara Timur juga mengamankan 1 orang untuk diperiksa terkait pengiriman 2,16 ton karung yang diduga berisi emas murni tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Kita beralih ke 1.200 aparat gabungan TNI Polri dan juga Satpol PP untuk pengamanan. Ada perlawanan dari warga di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara saat hendak digusur. Didampingi aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpait, warga yang memilih bertahan mencoba menghalangi aparat gabungan dengan membangun barikade. Kericuhan pun sempat terjadi di antara warga dan aparat. Warga yang memblokade jalan menolak aparat masuk. Bahkan Ratna yang mendampingi aksi warga pun ikut ditangkap dengan mengerahkan sejumlah anggota Polwan. Mereka itu saudara kalian! Saudara kalian! Kalian tuh mengkhianati Sabta Marga, tau nggak?
Penggusuran lahan di kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara ini dilakukan Pemprov DKI dengan bantuan 4.200 personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Rencananya, permukiman warga yang digusur ini adalah bagian revitalisasi Museum Bahari yang diharapkan menjadi tujuan wisata di Jakarta. Dari Jakarta Utara, Novi Zakaria, TV One, mengabarkan. Ya, ratusan warga Pasar Ikan Penjaringan telah menempati rumah susun, salah satunya di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Sebagian warga mengaku masih belum tahu. Site yang berada di tengah-tengah warga Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, diamankan oleh kepolisian. Ratna bersama beberapa warga Pasar Ikan diamankan oleh kepolisian karena diduga melakukan provokasi dalam penggusuran di kawasan ini. Dalam penggusuran yang berlangsung pagi ini, kericuan sempat terjadi antara warga dengan aparat gabungan. Hingga saat ini proses penertiban masih berlangsung. Pokoknya udah ada semua kok. Laki-laki yang diomongin itu cowok yang lalu ternyata ada awalnya yang Dan untuk mengetahui dari penggusuran Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, telah ada rekan kami Fadis Abi yang akan mengabarkan langsung dari sana. Fadis Abi, silakan. Bagaimana keadaannya pada siang ini? Zosa dan juga pemirsa, 3 dari 4 RT yaitu RT 1, 2, dan juga 11 sudah berhasil ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Dan masih ada 1 RT lagi yaitu RT 12 di RT 12 RW 04 kawasan Penjaringan, Jakarta Utara yang nantinya akan ditertibkan. Dan rencananya petugas Satpol PP memiliki target bahwa penertiban akan terus dilakukan hingga hari ini. Dan tadi sempat terjadi penolakan antara warga dan juga petugas kepolisian. Dan untuk mengetahui apa alasan warga untuk menolak untuk ditertibkan, sudah bersama saya yaitu Ibu Iroh ya Bu ya. Ibu, selamat siang Ibu. Siang Pak. Ibu, memang apa yang menjadi alasan warga untuk menolak untuk ditertibkan Bu? Karena warga kita orang sini Pak, sedangkan kami didapat rumah susun sistem 3 bulan kita nggak bayar. Tapi sampai sononya kita bayar pakai apa Pak? Kita orang kecil Pak, kita kulit nyuci gosok, sedangkan bakal makan aja susah, apalagi bakal anak kita, apalagi untuk bayar sono. Gimana keadilan Pak Ahok? Saya minta keadilan, nggak apa-apa walaupun kami dipindahkan, tolong minta kebijaksanaan dari dia kepada warga yang miskin dan susah, tolong dibantu Pak. Sedangkan sono aja kagak ada angkut umum, kagak ada pasar. Bagaimana untuk kita untuk sehari-harinya Pak? Kita Pak Ahok, tolong saya minta sama Pak Ahok dan Pak Jokowi, tolonglah kita lihat di sini. Sedangkan kita ini kalau nyuci gosok, kita warga kecil, ya kan. Sekarang kita mau minta bagaimana udah begini? Apa kita mesti tinggal di sana? Kalau kita tinggal di sana belum tentu ada kerja apa? Sedangkan kita aja di sini kekurangan. Sono kagak ada mobil angkot, kagak ada itu sampai sononya nanti kita belum bayar air, belum bayar listrik, belum bayar macam-macam. Bakal anak kita makan apa? Apakah Bapak Ahok pengen tahu? Apa Bapak Ahok mau tanggung jawab kalau anak kita kenapa? Sedangkan ini udah pengen ujian sekolah. Tiba-tiba kita mendapatkan surat begitu kedua. Oke. Akhirnya Ibu sudah pindah di mana Bu sekarang Bu? Saya di rumah rusun, tapi kita belum menepati. Tapi saya pinjam naruh barang doang Pak, tapi di sini. Rusun mana Bu? Rawa Bebek. Iya Bu. Kalau misalnya dilihat dari lokasi antara anak Ibu sekolah sampai ke kawasan Rusunawa Rawa Bebek ini seberapa jauh sih Bu? Jauh Pak, lebih jauh. Kira-kira seperti kayak di Bogor lah ibaratnya, jauh lebih jauh. Sedangkan belum ongkos, belum air. Sedangkan kita kan nyuci gaji berapa duit sih Pak? Nggak mencukupi dengan kita lah. Kita anak 4. Kita nggak usah Bapak itu ibaratnya mikir yang lain-lain ini loh Pak. Yang sono aja pada mengeluh. Ibarat bagaimana kita makan, walaupun ada tetangga dekat, tapi kan belum tentu kita makan kepada mereka, pakai dia aja pada susah. Apalagi kita begini. Sejauh ini bantuan yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta atau itu biaya kompensasi seperti apa sih Bu? Sudah diberikan belum? Belum Pak, belum. Gak ada jaminan, ada apa-apa. Gak ada, iya Pak. Kagak ada jaminan, kagak ada uang kerohiman. Loh Bapak, gak ada ganti rugi. Kagak barang aja kita dipinta Pak, 50.000. Bantuan untuk memindahkan barang Bu, seperti itu Bu? Saya dipinta kemarin, saya dipinta uang rokok demi Allah, demi saya nggak bohong Pak. Katanya nggak bayar, tapi kita dipinta. Ya kita mana namanya orang susah, kita kaji besanin karena keringat mereka.
ya kita kasih. Walaupun kita pegang duit makan sehari kita kasih karena kita kasihan mereka juga. Saya juga nggak mau karena dia minta saya kasih. Begitu. Profesi Ibu tadi seperti apa, Bu? Saya nyuci gosok, Pak. Nyuci gosok, cuman gaji berapa sih? Kecil, Pak. Nggak mencukupi dengan saya juga. Bakal saya aja nggak cukup, apalagi bakal anak-anak. Apalagi nanti bakal bulan 4 bulan kemudian bakal di rumah rusun itu pembayarannya. Saya juga pusing bayarannya gimana, Pak. Kalau bisa, Pak, tolonglah dikeringanin dikit. Jangan sampai ibaratnya ada pembayaran lebih besar dari segitu. Ya kan, sedangkan walaupun kita di pasar ikan, saya kumuh-kumuh di pasar ikan, ini kan rumah pribadi sendiri, Pak. Iya, waktu kita di sini, kayak sana kan kita 4 bulan kemudian bukan hak milik kita. Kontrak bayar. Kontrak, ya kan. Namanya kita udah diburu-buru dengan orang-orang, kita sudah pada percaya urusan, ya kita menamai warga kita ikutan aja, Pak. Apakah dia pengen tahu susahan kita? Apakah dia mau tahu kita panas-panasan begini tidur, Pak? Ya kan, enggak. Dia mulai enakan begitu. Cuman hanya saya minta kepada Pak Ahok dan Pak Jokowi, minta kebijaksanaan dari dia. Tolonglah lihat masyarakat kecil-kecil ini yang pada terlantar, yang pada kesusahan, Pak, yang punya anak banyak. Tolong, Pak, dibantu gitu aja. Kalau dibantu mereka ini, bagaimana nanti mereka bakal, apakah Bapak pengen ngelihat masa depan Indonesia itu bakal menjadi perampok apa enggak kan, Pak? Enggak mau. Baik, terima kasih banyak Bu Iro. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Baik, pemirsa. Memang sebelumnya dapat kami informasikan memang tadi sempat terjadi penolakan dari sebagian warga, di mana tadi penolakan sempat berjalan kondusif. Warga melakukan aksi istighfar dan juga mengucapkan takbir, namun setelah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian, warga melakukan perlawanan dengan menimpuk aparat kepolisian. Namun setelah itu tidak lama kemudian pihak kepolisian berhasil mengkondusifkan lokasi dan rencananya warga dari kawasan Pasar Ikan ini akan dipindahkan ke 3 rusunawa, yaitu Rusunawa Cakung, Marunda, dan juga Rawa Bebek yang lokasinya memang jauh dari sini. Dan rencananya juga pihak Pemprov DKI Jakarta akan mengubah lokasi ini menjadi kawasan cagar budaya. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Zosa Indra di studio. Ya, Fadis, untuk saat ini sendiri bagaimana kondisi di Pasar Ikan Luar Batang sana? Dan kabar juga tadi saat terjadi sempat ricuh begitu ada orang yang diamankan, apakah benar? Ya, Rendra, maaf, bisa diulang, Rendra? Ya, Fadis, bagaimana kondisi di sana sendiri saat ini? Apakah situasi ini sudah mulai kondusif? Dan kabarnya tadi saat terjadi bentrokan ada beberapa orang yang diamankan begitu, Fadis? Ya, Rendra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang kondisinya sejauh ini sudah mulai kondusif. Terlihat ada 11 alat berat yang sudah mulai merobohkan beberapa bangunan di 3 RT dan nantinya masih ada 1 RT lagi, yaitu RT 12 yang nantinya akan ditertibkan. Terlihat juga tadi ada petugas dari petugas kebersihan yang mengambil sisa-sisa puing tersebut. Dan sejauh ini tadi pasca terjadinya bentrokan, kondisi saat ini pihak kepolisian sudah mengkondusifkan lokasi dan warga pun sudah mulai tadi berbondong-bondong membawa barang mereka untuk pindah ke Rusunawa. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Fadis Abi atas laporannya. Ya, semoga ada solusi dari pemerintah ya. Kasihan juga kalau warga yang... Kalau misalnya terlantar gitu ya, bagi mereka ini yang menolak untuk tinggal di rumah susun karena menurut mereka ini tidak layak untuk dihuni. Iya, warga mau cari makannya susah, disuruh bayar rusun selama ini ya, bulanan. Dan kita ke kawasan Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara telah memicu kontroversi. Bagaimana proses penggusuran kawasan tersebut? Berikut informasinya. Ya, bisa kita lihat bersama data yang dihimpun dari tim TV One. Tahapan-tahapan sendiri telah dilakukan oleh Pemprov, diantaranya pada tanggal 30 Maret 2016, SP1 telah dilayangkan. Dan pada 6 April 2016, pemerintah pun melayangkan SP2 kepada warga. Lalu diikuti pada tanggal 9 April yang dilayangkan SP3. Lalu pada 11 April ini, pemerintah pun atau Pemprov melakukan penggusuran. Dan berikut ini adalah area yang dilakukan penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada 3 wilayah yang digusur, ini Pasar Ikan Luar Batang, Pasar Akuarium, dan juga Kampung Baru. Seperti yang sudah diinformasi sebelumnya, bahwa pemerintah sendiri sudah
melaksanakan seluruh tahapan untuk melakukan penggusuran mulai dari SP1 hingga SP3 hingga pada akhirnya pada tanggal 11 April ini dilakukan penggusuran. Dan di 3 daerah tersebut ada 596 kepala keluarga dan 893 bangunan. Sedangkan hari ini sendiri ada lebih dari 2.000 personil gabungan TNI dan Polri dan 2.000 personil Satpol PP. Dari informasi kami yang tim kami yang berada di lapangan, dari jumlah warga yang bertahan hingga saat ini tidak sebanding dengan jumlah personil TNI yang diturunkan untuk mengamankan atau menjalani penggusuran ini. Dan inilah tempat relokasi yang sudah disiapkan oleh Pemprov, yaitu Rusun Rawabebek, Cakung, Jaktim, Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dan juga Rusun Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sendiri memang mengeluhkan beberapa fasilitas yang tidak memadai untuk menampung warga. Ada yang kekurangan tempat tinggal, tidak kebagian tempat tinggal, dan juga fasilitas yang tidak mumpuni, tidak adanya MCK, dan juga lokasi yang sulit dijangkau atau jauh dari akses kemanapun.